Pada zaman dahulu kala, konon kisah ini berawal dari kehidupan dua orang saudara kandung yang laki-laki bernama Ujung, sedangkan saudara perempuan atau adiknya bernama Silu. Mereka tinggal di hutan dan hidup dengan berladang. Sepeninggal kedua orang tuanya, Ujung dan Silu hidup berdua mengadu nasib di hutan tersebut. Mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil berladang. Ladang mereka menghasilkan padi, sayur-sayuran dan buah-buahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kadang-kadang Ujung pun pergi berburu, karena hutan yang mereka tempati masih alami dan masih belum terjamah oleh manusia lain. Ujung pun dengan mudah mendapatkan hasil buruan seperti rusa, babi, kijang, dan hewan-hewan lain yang bisa mereka jadikan lauk. Mereka berdua ditinggalkan orang tuanya sejak Ujung berusia 14 tahun dan Silu berusia 11 tahun. Kedua orang tua mereka meninggal karena sakit-sakitan dan memang sudah berusia lanjut. Setelah kedua orang tua meninggal, Ujunglah yang bertanggung jawab menjaga dan memelihara adiknya. Ujung sangat mencintai dan menyayangi adiknya Silu, demikian juga sebaliknya Silu sangat menyayangi dan menghormati kakaknya Ujung. Waktu terus berjalan, Ujang pun tumbuh menjadi seorang lelaki dewasa yang memiliki wajah tampan, dengan dua mata yang sayu tetapi tajam, dagu yang lancip dan memiliki belahan di tengahnya. Ia juga seorang lelaki yang gagah perkasa dan memiliki ilmu kedikjayan yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Pada suatu hari, berangkatlah si Ujung ke dalam hutan untuk mencari daun palas. Setelah matahari berada di atas kepalanya dan merasa bahwa daun palas yang dicarinya sudah cukup banyak, Ujung pun memutuskan untuk pulang ke gubuknya. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, Ujung pun tiba di halaman gubuknya. Dari luar tampak sunyi dan sepi. Ia pikir mungkin saja adiknya sedang sibuk di dapur menyiapkan makanan untuk makan siang mereka berdua. Selesai makan, Silu membereskan piring-piring, mangkok, gelas dengan mencucinya di sumur belakang gubuk mereka. Sementara Ujung pun pergi ke ladang mereka untuk melihat-lihat keadaan tumbuhan yang hidup di ladangnya. Begitulah kegiatan yang dilakukan oleh Ujung dan adiknya Silu. Ujung bertugas memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berladang dan berburu, sementara Silu adiknya di rumah mempersiapkan makanan dan mengurusi pekerjaan rumah lainnya. Walaupun hidup di hutan dan apa adanya, mereka nampak berbahagia karena bisa saling tolong-menolong dan melengkapi satu sama lain. Keesokan harinya Ujung pun berangkat lagi untuk mencari daun palas, tapi seperti hari sebelumnya ia pun berpesan lagi kepada adiknya Silu agar memasak nasi yang banyak dengan sayur dan lauk yang banyak pula. Setelah berpesan kepada Silu, ia pun berangkat ke dalam hutan. Tanpa kenal lelah Ujung mencari daun palas. Ia membutuhkan banyak daun palas untuk atap gubuk mereka yang sudah harus diganti dengan daun-daun palas yang baru. Setelah beberapa Ujung mencari daun palas, ia pun merasa sangat lelah dan lapar. Walaupun daun-daun palas yang didapatnya sekarang belum cukup untuk atap rumah mereka, ia pun memutuskan pulang dan besok pagi ia akan mencari daun palas lagi ke hutan. Setelah berjalan cukup lama, ia pun sampai di halaman gubuk mereka. Seperti hari sebelumnya, gubuk mereka tampak sunyi dan sepi. Ia pun masuk dan mendapati adiknya Silu sedang duduk merenung sambil menyisir rambutnya yang hitam panjang. Tanpa menegur Silu, Ujung pun langsung pergi ke sumur belakang gubuk mereka untuk mandi. Selesai mandi, Ujung berpakaian dan setelah selesai berpakaian, Ujung menghampiri adiknya dan menyuruh Silu mempersiapkan makanan. Silu pun mencuci tangannya dan segera mempersiapkan makanan untuk mereka berdua. Sementara Silu mempersiapkan makanan, Ujung mengamati apa yang dilakukan adiknya. Ia kembali terkejut saat melihat makanan yang dimasak adiknya sangat sedikit. Setelah selesai mempersiapkan makanan, Silu pun mengajak kakaknya untuk makan. Seperti biasanya dengan perasaan yang bertanya-tanya karena bingung dengan apa yang dilakukan Silu karena tak menuruti perintahnya. Ujung pun makan. Karena merasa perutnya masih lapar, ia pun meminta nasi, sayur, dan lauk lagi kepada Silu, dan anehnya apa yang diminta Ujung masih ada. Entah dari mana Silu mendapatkan semuanya. Merasa dipermainkan oleh Silu, Ujung pun berniat membalas perbuatan adiknya.